Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Onoda Sakamichi, seorang siswa SMA yang pendiam dan kurang pergaulan, memulai babak baru hidupnya dengan penuh harapan. Bukan untuk meraih prestasi akademis atau olahraga, melainkan untuk sebuah tujuan sederhana namun krusial, mencari teman. Impian terbesarnya adalah bergabung dengan klub penelitian anime di sekolahnya, tempat di mana ia yakin akan menemukan individu-individu yang memiliki minat serupa dengannya. Ia berharap ini akan menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari masa SMP-nya yang sepi. Dengan antusiasme membara, Onoda langsung menuju mading sekolah setelah jam pelajaran usai. Namun, harapannya seketika runtuh. Pengumuman di mading menyatakan bahwa klub penelitian anime telah dibubarkan karena kekurangan anggota. Pemandangan Onoda yang bersimpuh di lantai terpukul oleh kenyataan menarik perhatian seorang siswi. Siswi itu yang kemudian diketahui bernama Kanzaki. Menghampirinya setelah menemukan formulir pendaftaran klub. Percakapan mereka pun dimulai. Kanzaki terkejut saat mengetahui bahwa Onoda selalu bersepeda ke sekolah, terlebih lagi dengan sepeda wanita, menempuh rute menanjak dari Akihabara. Tanpa disadari Onoda, percakapan ini juga didengar oleh Imaizumi, seorang siswa berbakat di bidang bersepeda. Diam-diam, Imaizumi terkesima dengan kemampuan Onoda yang mampu melewati dirinya yang sedang mengamati rute tanjakan tersebut, bahkan dengan sepeda yang terlihat sederhana. Dalam benaknya, Imaizumi tak habis pikir bagaimana Onoda bisa menaklukkan tanjakan sesulit itu dengan mudah. Esok harinya, tekad Onoda tidak padam. Ia menemui gurunya untuk memohon agar klub penelitian anime diaktifkan kembali. Sang guru memberikan syarat, Onoda harus merekrut 5 anggota baru. Berbekal tekad bulat, Onoda langsung menempelkan brosur perekrutan klub anime. Tak disangka, Imaizumi menghampirinya dan menantang Onoda untuk balapan sepeda menuruni rute Akihabara yang menanjak. Mereka menuju sebuah ruangan yang lebih tenang karena ramainya penggemar Imaizumi di lorong sekolah. Di sana, Imaizumi menjelaskan kekagumannya terhadap kemampuan Onoda mendaki tanjakan dan ingin memastikan kehebatannya dengan balapan. Onoda yang bingung dengan tantangan mendadak ini bertanya, mengapa Imaizumi begitu berhasrat untuk melawannya. Tak lama kemudian, Kanzaki dan temannya datang dan menanyakan Onoda tentang perjalanannya ke Akihabara dengan sepeda. Imaizumi semakin terkejut saat mengetahui bahwa Onoda menempuh jarak sekitar 90 km dengan sepeda biasa. Kanzaki kemudian mengusulkan sebuah taruhan. Jika Imaizumi kalah, ia harus bergabung dengan klub penelitian anime. Imaizumi menyanggupi tantangan tersebut. Bagi Onoda, balapan ini menjadi kesempatan emas. Ia bersemangat bukan karena ingin menang, melainkan karena ia melihat celah untuk mendapatkan teman dan menghidupkan kembali klub animenya. Hari balapan tiba. Imaizumi sudah menunggu di halaman sekolah, dikelilingi banyak orang. Kanzaki memberikan semangat kepada Onoda. Imaizumi menjelaskan rute balapan. Dimulai dari sekolah, melewati jalan nasional sejauh 3 km, kemudian menanjak di gerbang belakang sekolah, dan finish di sekolah, dengan total jarak 5 km. Imaizumi memberi Onoda keunggulan dengan memintanya berangkat lebih dulu, dan Imaizumi akan menyusul 15 menit kemudian. Onoda diberikan alat pengukur waktu dan jarak, dan perlombaan pun dimulai. Dengan semangat membara,
Onoda mengayuh sepedanya sambil berteriak, "Klub anime akan hidup kembali." Ia mengayuh dengan kecepatan luar biasa, bahkan menyamai kecepatan sepeda motor. Matanya terus tertuju pada alat pengukur yang diberikan Imaizumi. Tak lama, ia melihat jarak menuju gerbang sekolah hanya tersisa 2 km. Onoda sempat berpikir apakah Imaizumi salah perhitungan memberinya start duluan. Di belakang, Imaizumi mengejar Onoda, diikuti oleh Kanzaki yang mengawasi dari taksi. Onoda terus berjuang keras mendaki bukit untuk mencapai garis finish. Ia sempat mendengar suara kayuhan sepeda di belakangnya, namun ia menepisnya karena merasa sudah unggul 10 menit. Ternyata Imaizumi sudah berada tepat di belakangnya, siap menyalip. Kanzaki yang melihat Onoda berhenti di tengah jalan, terkejut melihat posisi sadel sepedanya yang tidak biasa. Saat Imaizumi menunggunya di tanjakan atas, Onoda tiba-tiba muncul dengan posisi sadel yang lebih tinggi dari sebelumnya, menunjukkan tekadnya untuk kembali bersaing. Imaizumi takjub melihat Onoda yang seharusnya sudah kelelahan dan kehabisan napas, namun masih bertahan dan berusaha mengejarnya. Imaizumi sangat penasaran dengan teknik bersepeda aneh Onoda. Sementara itu, Onoda sebenarnya sudah sangat lelah dan napasnya tersengal-sengal. Namun, ia bertekad untuk menang demi mendapatkan teman dan menghidupkan kembali klub anime. Pada akhirnya, Onoda kalah dalam balapan. Namun, Imaizumi mengapresiasi usahanya dan menawarinya untuk bergabung dengan klub sepeda. Onoda sebenarnya tertarik, tetapi kerinduannya untuk menghidupkan kembali klub anime masih kuat. Ia pun bersepeda ke Akihabara sambil memikirkan tawaran Imaizumi. Setibanya di parkiran bawah tanah di Akihabara, Onoda bertemu dengan seorang pria tak dikenal. Pria itu mengamati sepeda Onoda yang sederhana, mulai dari posisi sadel yang pas, stang yang kokoh, hingga gigi depan yang unik. Pria itu memuji sepeda Onoda sambil tertawa, terkesan dengan setup yang tidak biasa namun efektif. Pada saat yang sama, Imaizumi datang ke toko sepeda yang dijaga oleh Kanzaki untuk memperbaiki sepedanya. Ia bertanya kepada Kanzaki apakah Onoda pernah datang ke bengkel itu. Kanzaki membenarkan. Onoda memang datang untuk memperbaiki gigi sepedanya dan memasang transmisi gigi kedua di depan. Imaizumi membayangkan Onoda yang gigih bersepeda demi mencari teman. Pulang sekolah hari itu, Onoda kembali ke Akihabara. Di perjalanan, ia melihat tim balap sepeda Sohoku sedang berlatih, dan Imaizumi berada di barisan belakang. Onoda kemudian bertemu lagi dengan pria yang ditemuinya di parkiran bawah tanah, yang ternyata adalah siswa Sohoku. Pria itu, yang bernama Naruko, bercerita tentang tim sepeda Sohoku sebagai salah satu tim terbaik di kejuaraan nasional. Itulah alasannya ia bergabung dengan sekolah tersebut. Naruko kemudian menawari Onoda untuk bergabung dengan klub balap sepeda. Onoda sempat ragu, mengatakan bahwa nilai olahraganya selalu buruk. Namun, Naruko menjelaskan bahwa nilai tidak berpengaruh. Yang penting adalah sepedanya dan kemauan Onoda untuk mengayuh. Sambil mempertimbangkan tawaran itu, Onoda menyadari betapa menyenangkannya bersepeda bersama orang lain. Sementara itu, ketua klub balap sepeda, Kinjo, memanggil anggota klub yang jumlahnya hanya sedikit. Naruko datang terlambat, lalu menghampiri Imaizumi dan membicarakan tentang kelebihan kayuhan Onoda. Tak lama kemudian, Onoda datang, dan Imaizumi bertanya mengapa ia ada di klub itu. Onoda menjawab bahwa ia ingin menguji kemampuannya dalam bersepeda dan meminta kerjasama dari semua anggota. Kinjo kemudian mengumumkan bahwa akan diadakan balapan penyambutan anggota baru. Rute balapan akan dimulai dari pemukiman, melewati Minegayama, dan berakhir dengan mengelilingi Waduk Kameshi dengan total lintasan 60 km.
Balapan ini juga akan menjadi penentuan menu latihan dan anggota utama tim tahun ini. Mereka diberi waktu 30 menit untuk bersiap. Onoda yang berlari untuk berkumpul tiba terlambat dengan sepedanya saat semua sudah siap. Seseorang bertanya tentang adanya mobil pengangkut. Kinjo menjelaskan bahwa ia akan mengikuti di belakang dengan mobil pengangkut. Mereka yang tidak sanggup dan diangkut berarti tidak memiliki kemampuan dan harus mempertimbangkan kembali keikutsertaan mereka di klub. Kinjo memimpin dimulainya balapan. Saat semua mulai mengayuh, Onoda mengalami masalah dengan sepedanya. Kinjo sempat menahan Onoda agar tidak ikut balapan karena menganggap Onoda tidak akan kuat dengan sepedanya. Namun, Onoda memohon untuk diizinkan ikut, meyakinkan Kinjo bahwa ia mampu. Ia hanya ingin bersepeda bersama Imaizumi dan yang lainnya. Jika tidak ikut, ia akan kembali sendiri dan tidak punya teman. Tak lama kemudian, Kanzaki dan ayahnya yang bertugas sebagai pengangkut tiba. Ayah Kanzaki memuji kemampuan Onoda dalam mendaki. Kanzaki kemudian memberikan sepeda balap kepada Onoda yang ternyata sudah ia siapkan di mobil. Larangan menyalip dicabut dan Naruko menantang Imaizumi untuk balapan. Imaizumi mengayuh sambil berdiri untuk mengejar Naruko dan menyamai posisinya. Mereka terus mengayuh dengan cepat. Di tempat lain, Onoda berusaha menyusul teman-temannya. Dalam mobil, ayah Kanzaki mengomentari gaya kayuhan Onoda yang aneh. Onoda berhasil menyalip dua temannya yang tertinggal. Todokoro sempat bertanya apakah Onoda bisa menyalip Naruko dan Imaizumi, dan Kanzaki menjawab bahwa Onoda pasti bisa. Onoda berhasil menyalip Kawada. Kawada sempat bertanya mengapa Onoda tiba-tiba menggunakan sepeda balap. Namun Onoda mengabaikannya dan terus mengayuh kencang untuk mengejar Naruko dan Imaizumi. Dalam hati, Onoda bertekad untuk terhubung dengan teman-temannya. Kini ia memiliki alat untuk terhubung dengan mereka. Ia akan terus mengayuh. Bahkan jika terjatuh, ia akan tetap maju ke depan. Ini pasti akan menghubungkannya dengan mereka. Ia berharap bisa bersepeda bersama Naruko dan Imaizumi. Di dalam mobil pengangkut, semua orang membicarakan Onoda yang melaju di jalur pegunungan tanpa mengurangi kecepatan. Kinjo mengatakan bahwa Onoda ingin mengejar Imaizumi dan yang lainnya. Kanzaki yakin bahwa perasaan Onoda yang kuat untuk mengejar, merekalah yang membuatnya bisa mengayuh dengan cepat. Makishima berpendapat bahwa Onoda tidak akan bisa mengejar mereka yang di depan, karena ia sudah tertinggal 8 menit. Rasio putarannya sekitar 90, jadi Onoda harus menambah 10 putaran lagi jika ingin mengejar. Kinjo kemudian menyuruh ayah Kanzaki untuk mendahului Onoda agar ia bisa memberikan minum. Sambil memberikan air minum, Kinjo berpesan kepada Onoda bahwa jika ia terus seperti ini, ia tidak akan bisa mengejar Imaizumi dan Naruko. Kanzaki sempat melarang Kinjo memberitahu hal itu kepada Onoda. Namun, Kinjo berpendapat bahwa stamina Onoda tidak akan bertahan dan ia akan gugur. Kinjo memberikan pilihan, finish di posisi ketiga atau berhasil mengejar mereka dan akhirnya gugur. Onoda menjawab bahwa ia akan berusaha mengejar mereka. Kinjo kemudian menyuruh Onoda untuk menambahkan rasio kayuhannya menjadi 30. Di dalam mobil, semua tercengang melihat Onoda berhasil melakukan tambahan kayuhan dan memujinya. Di tempat lain, Imaizumi sempat mendengar suara seperti ada yang mengejar. Mereka menyadari bahwa di belakang adalah Onoda yang akan bekerja keras dalam mengayuh agar bisa mendahului mereka. Tak lama kemudian, Onoda melihat Imaizumi dan Naruko dan mengajak mereka bersepeda bersama. Naruko mengajak Imaizumi untuk membalas ketulusan hati Onoda dengan seluruh kemampuan mereka. Pada akhirnya, Onoda bersepeda sejajar dengan Naruko dan Imaizumi.
Ia sangat bangga akan pencapaian ini. Di dalam mobil, Todokoro memuji Onoda sebagai climber alami. Namun menurut Kinjo, permasalahannya ada pada Naruko. Saat melewati tanjakan, Naruko sempat mengalami kelelahan dan tertinggal. Onoda sempat ingin menemani Naruko, tetapi Naruko menyuruhnya untuk terus mendaki. Tidak boleh melambat, karena ini adalah pertandingan serius. Naruko berharap pada keahlian Onoda di jalur tanjakan dan menyuruh Onoda untuk menyalip Imaizumi dan harus sampai di puncak lebih dulu dari siapapun. Naruko juga mengajari Onoda teknik rahasianya. Dengan jarak kurang 500 meter menuju garis finish, Onoda berusaha mengejar Imaizumi. Mereka saling balap untuk saling mendahului hingga garis finish. Dengan teknik yang diajarkan oleh Naruko, Onoda mengayuh sambil berdiri, mencoba melesat untuk menyalip Imaizumi. Hingga pada tikungan terakhir, mereka terus melaju dengan cepat. Onoda teringat bahwa ini adalah pertandingan serius, dan ia akan mengayuh dengan sekuat tenaga untuk sampai lebih dulu. Pada akhirnya, Onoda memenangkan pertandingan. Seketika, ia lemas dan terjatuh. Imaizumi tetap melanjutkan bersepedanya. Saat sadar dari pingsannya, Onoda dihampiri oleh tim pendukung. Ia dengan bangga mengatakan kepada Kanzaki bahwa ia memenangkan pertandingan ini. Kinjo memuji perjuangan Onoda yang baik dan menyuruhnya beristirahat. Meskipun ia dinyatakan gugur karena jatuh. Naruko datang dan Onoda bertos dengannya untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ia bergegas memeriksa sepedanya, khawatir ada kerusakan. Ayah Kanzaki kemudian memberinya jersey khusus dan mengajaknya melihat pemandangan. Di sekolah, Kanzaki menghampiri Onoda dan bertanya apakah ia merasakan sakit atau nyeri otot. Saat masuk kelas, Onoda melihat Naruko tidak masuk sekolah. Kemudian Imaizumi menghampiri Kinjo dan memberitahu bahwa Kawada bergabung kembali ke klub tenis dan yang lainnya bertahan. Kinjo memberikan tugas kepada Imaizumi untuk menyatukan seluruh anggota, tugas untuk pemenang balapan siswa kelas 1. Kinjo berada di ruangannya hingga tengah malam, memikirkan anggota line up untuk kejuaraan prefektur dengan tujuan menjadi juara di Interhigh. Todokoro datang dan melihat daftar anggota yang akan didaftarkan. Makishima yang berada di ruangan tersebut tidak percaya diri dengan anggota yang diajukan Kinjo, yang masih kelas 1 dan menganggap mustahil untuk memenangkan kejuaraan nasional. Namun, Kinjo optimis akan mencoba potensi Naruko dan Imaizumi. Suatu hari, Kinjo mengumumkan pelatihan berpasangan. Onoda dipasangkan dengan Makishima. Dalam benak Onoda, Makishima adalah orang yang terlihat seram. Saat itu, Onoda bersepeda melewati jalur hutan bersama Makishima. Onoda sempat bertanya-tanya tentang hobi Makishima. Makishima meminta Onoda untuk fokus mengayuh sepeda dengan serius, karena ia masih kurang latihan dan pengalaman. Yang harus dilakukan hanyalah mengayuh pedal saja. Ia mengingatkan bahwa jalur gunung sangat menyusahkan, meskipun bagi Onoda itu adalah hal yang menyenangkan. Saat itu Onoda menanyakan keberadaan Imaizumi, yang ternyata sedang berada di gym. Di gym, pelatih sedang berbicara dengan temannya tentang rencana mengikutkan Shunsuke dan Naruko di kejuaraan prefektur. Temannya memberitahu bahwa di kejuaraan prefektur, anggota yang berhasil pertama kali melewati garis finish akan menjadi pemenang. Jika kalah, mereka tidak bisa mengikuti kejuaraan nasional. Teman pelatih juga menyebutkan bahwa mereka masih memiliki halangan besar, yaitu Shunsuke, yang belum cukup handal untuk menjadi jagoan tim karena kekurangan tekad. Suatu hari di gym, Imaizumi mengingat masa lalunya saat kejuaraan balap sepeda. Saat itu, Imaizumi dari SMP 3 Chiba sedang memimpin perlombaan sepeda di depan, menyisakan jarak finish 300 meter. Namun, ia dikalahkan oleh seseorang yang mengejar dengan sangat cepat.
mengubah situasi dan membuatnya kalah. Pada saat yang sama, Onoda datang ke gym dan menawarkan minuman kepada Imaizumi. Onoda kemudian pergi, tetapi ditahan oleh Imaizumi dan disuruh duduk bersama. Mereka saling bercerita tentang bagaimana Onoda memulai balap sepeda. Onoda mulai bercerita bahwa ia yang selalu bergaul sendiri sangat senang bertemu dengan Imaizumi. Ia senang bertemu dengan sepeda dan menerima bantuan dari banyak orang. Itulah mengapa ia ada di sana dan ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Oleh karena itu, ditempatkan di posisi apapun tidak masalah baginya karena ia ingin berguna untuk teman dan timnya. Kini giliran Onoda bertanya kepada Imaizumi alasan Imaizumi bersepeda, namun ia tidak mau menjawab. Di ruangan lain, Kinjo menambahkan Onoda sebagai line up di kejuaraan sepeda. Keesokan harinya, di babak penyisihan kejuaraan nasional SMA wilayah Chiba, Onoda berjalan membawa sepeda dan memikirkan apakah ia bisa melewati pertandingan itu atau tidak. Ia bingung harus melakukan apa. Temannya sempat menepuk pundak Onoda dan berharap ia menunjukkan lagi kayuhan sepedanya seperti dulu saat melewati gunung. Onoda berpikir, waktu itu ia hanya mati-matian mengayuh dan kebetulan menang. Ia tak tahu apakah ia bisa menjawab harapan mereka. Di sisi lain, tim lawan meremehkan tim Sohoku karena menurunkan line-up yang sebagian besar adalah murid kelas 1. Mereka juga menganggap Imaizumi sudah tidak punya gairah untuk bertanding dan yakin akan memenangkan pertandingan ini dengan mengandalkan Fudo. Sementara tim Sohoku bersiap, Onoda tiba-tiba tidak ada. Mereka mencarinya dan ternyata Onoda sedang merenung di belakang, takut kalah dalam pertandingan dan khawatir seniornya tidak bisa mengikuti Interhigh. Pelatih kemudian mengatakan bahwa Onoda tidak perlu berjuang sendiri dengan keras. Jika ia jatuh, ia pasti akan dibantu. Pelatih juga mengingatkan bahwa sepeda adalah olahraga tim. Sekuat apapun kekuatan yang dimiliki, tidak akan bisa menang sendirian. Mereka harus berjuang bersama-sama. Dengan semangat baru, Onoda bertekad sekuat tenaga bersama-sama untuk memenangkan kejuaraan ini. Pertandingan dimulai. Imaizumi mengingatkan bahwa 2 km pertama hanyalah parade. Kemudian perlombaan yang sesungguhnya pun dimulai. Semua pesepeda mengayuh dengan keras untuk mencapai garis finish. Saat itu, Naruko hendak mengayuh dengan cepat, menganggap itu adalah keahliannya. Namun, ia dihentikan oleh pelatih yang menyuruh Todokoro untuk mengayuh dengan cepat. Tugas Naruko adalah menarik tim, dan Todokoro melaju cepat ke depan. Naruko sempat bertanya, mengapa bukan dia yang maju ke depan? Yang lain menjawab bahwa jika bukan dia, siapa yang akan menarik tim di belakang? Kinjo mengatakan kepada Naruko bahwa 50 km sebelum tanjakan di tahap kedua, ia harus membawa tim. Semua ini demi kemenangan tim. Di dalam mobil tim pemantau, mereka berdiskusi tentang Kinjo yang menyerahkan 50 km pada satu orang. Sekuat apapun sprinternya, ia tidak akan kuat jika menarik tim tanpa rotasi sejauh 50 km. Namun, anggota yang lain tidak akan banyak kehabisan energi. Dengan menyerahkan garis finish pada Todokoro, energi tim bisa bertahan sampai akhir meskipun Todokoro tidak berhasil. Timlah yang nantinya akan bertarung di akhir. Namun, kunci apakah tim bisa bersaing atau tidak terletak pada Naruko. Tim lain melihat tim Sohoku yang tidak melakukan rotasi. Mereka mengira Sohoku menahan diri untuk tahap kedua. Tim Sohoku memimpin di awal 40 km pertama, dipimpin oleh Naruko. Ia bersemangat sekali menarik timnya untuk sampai di titik 50 km pertama karena ini tugasnya. Dalam hati, Onoda memuji Naruko yang bersemangat memimpin teman-temannya. Sesampainya di titik 50 km pertama, Onoda berpikir
Apakah ia bisa membawa teman-temannya untuk sampai di garis finish? Kinjo berpesan kepada Naruko untuk sementara berotasi sambil mengistirahatkan kakinya. Lalu mereka akan segera sampai di titik pengambilan botol air di jalur pegunungan. Kinjo mengingatkan Imaizumi agar tidak bersepeda terlalu jauh seperti sebelumnya. Kemudian, Kinjo menyuruh Imaizumi untuk maju ke depan dan menarik tim. Kepada Makishima, Kinjo mengingatkan bahwa sebentar lagi gilirannya untuk melakukan climber, yaitu menyalip semua yang menghalangi dan mengambil posisi pertama. Lalu kepada Onoda, setelah sampai di gunung, ia harus maju ke depan Imaizumi dan menarik tim. Tugas berikutnya Onoda harus menanjak dengan seluruh kemampuannya. Onoda menjawab bahwa itu adalah tugasnya. Kinjo menaruh harapan besar pada Onoda dan mereka semua berteriak untuk memberikan semangat. Onoda membayangkan dirinya harus menarik teman-temannya di tanjakan. Itu adalah tugas yang diberikan kepadanya. Demi teman-temannya, ia akan melakukan segalanya. Saat 20 km terakhir, tiba-tiba Kinjo menyuruh Onoda untuk maju ke depan. Temannya memberitahu bahwa Onoda tidak ada di belakang. Onoda tertinggal karena ia mengalami kecelakaan. Di belakang sana, Onoda ternyata tidak sadarkan diri. Tak lama, ia terbangun dari pingsan. Seketika ia mencari sepedanya, yang ternyata rantainya mengalami kerusakan. Ia ditawari oleh panitia untuk mundur karena berada di posisi terakhir. Saat itu, teman-teman yang melihat panitia memberitahu bahwa Onoda berada di posisi terakhir. Seketika Kinjo memberitahu Makishima untuk mengambil alih dan maju ke depan. Tim di belakang tahu bahwa tim Sohoku kehilangan satu anggotanya karena jatuh. Lalu, sepanjang perjalanan tim Sohoku diganggu oleh tim lain. Makishima yang akan mendahului dihalang-halangi oleh tim lain. Tim lain mengejek bahwa tim Sohoku hanya mempunyai satu climber. Mereka, tim Sohoku, akan dihalangi agar tidak mencapai garis finish. Di tempat lain, sepeda Onoda sudah selesai diperbaiki oleh tim pemantau. Ia akan melanjutkan kembali bersepeda di kejuaraan. Onoda memberitahu Kanzaki bahwa ia sudah diberi tugas dan harus menyelesaikan perlombaan ini. Ia sangat antusias karena telah diberi kepercayaan. Ia meminta semangat kepada Kanzaki agar bisa menyalip pembalap di barisan depan. Kanzaki menyemangati Onoda dengan menyuruhnya mengebut dan menyalip 100 orang. Dengan itu, Onoda bisa mengejar semuanya. Seketika, Onoda langsung mengayuh sepedanya dengan semangat. Tim lain memberitahu semua peserta untuk mengepung tim Sohoku agar tidak bisa mendahului. Dengan semangat dan bernyanyi-nyanyi, Onoda mulai mengejar satu persatu lawannya. Dalam hati, ia mengatakan bisa mengejar semuanya. Dari tim lain, Fudo mendahului lainnya. Kinjo yang berusaha maju pun ditutupi pergerakannya oleh tim lawan. Naruko sempat emosi dan ingin menerobos jalurnya. Jika kalah, mereka semua tidak bisa mengikuti kejuaraan Interhigh. Tim lain terus mengejek tim Sohoku yang tidak akan bisa memenangkan pertandingan ini. Lalu, Makishima mencoba membalas ejekan tim lain, mengatakan bahwa dalam waktu 3 menit mereka bisa menyalip tim lain. Hal itu lalu ditertawakan oleh tim lain. Di sisi lain, Onoda terus berjuang untuk menyalip pembalap lainnya. Makishima tertawa dan mengatakan kepada tim lawan bahwa climber kedua akan segera datang, yaitu Onoda, yang sempat ditertawakan oleh tim lain karena tertinggal jauh. Namun, Makishima optimis ia melaju ke sini dengan mengayuh sepeda mati-matian. Selain itu, Makishima percaya Onoda akan memenuhi janjinya dan menjalankan tugasnya. Semua tim Sohoku optimis dan belum menyerah karena Onoda akan mengejar. Dalam hatinya, Onoda meminta maaf kepada teman-temannya. Ia masih optimis bisa mengejar dan menjalankan tugasnya. Onoda sudah melihat barisan teman-temannya.
Lalu ia mengayuh dengan menambahkan 30 rotasi putaran. Ia ingin mengejar teman-temannya, hingga akhirnya ia menyusul teman-temannya. Kinjo kemudian mengirim Imaizumi dan Onoda untuk menarik ke garis selanjutnya. Kinjo berpesan kepada Onoda agar bisa mengantar Imaizumi sampai ke garis finish. Lalu Onoda dan Imaizumi melesat maju ke depan. Meskipun demikian, mereka masih diremehkan oleh tim lain karena mereka baru kelas 1 dan tidak akan bisa mengejar Fudo di depan. Tak lama, mereka diberitahu oleh Todokoro bahwa jarak di depan hanya 8 km. Setelah mengayuh dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka mendekati Fudo yang memimpin di depan. Sebentar lagi, mereka sejajar dengan tim Fudo. Tak lama, Onoda dan Imaizumi mendahului Asahi dari tim lain. Lalu mereka mengejar Fudo yang berada di depan. Garis finish tinggal menyisakan 7 km lagi. Imaizumi sempat melihat kondisi Onoda yang seperti tidak kuat lagi. Ia pun berencana untuk memisahkan diri. Kemudian Imaizumi berkata kepada Onoda bahwa dirinya membutuhkan kekuatan Onoda sambil bertanya, apakah ia mampu menarik sampai puncak? Onoda sudah berjanji akan mengantarkan Imaizumi sampai garis finish. Langkah berikutnya mereka menambah kecepatannya lagi. Dalam hati, Onoda berkata demi teman-teman, dia akan menepati janjinya. Di sisi lain, Makishima memuji keberanian Kinjo yang telah memilih Onoda sebagai climber. Ia percaya akan usaha Onoda dan akan berhasil. Onoda akan melewati Fudo dan mengantarkan Imaizumi sampai ke garis finish. Lalu ia berhasil mendahului tim Fudo. Perjalanan selanjutnya diteruskan oleh Imaizumi, dan Onoda berpesan agar Imaizumi bisa membawa teman-temannya sampai di garis finish. Dengan Onoda berhasil mengantar Imaizumi melampaui Fudo, garis finish yang sebelumnya terasa begitu jauh, kini tinggal hitungan kilometer. Imaizumi memacu sepedanya dengan seluruh sisa tenaganya, membawa harapan tim Sohoku di pundaknya, persis seperti yang telah Onoda janjikan dan perjuangkan. Di belakang, tim Sohoku yang lain bersorak, terpukau melihat tekad dan kecepatan dua pembalap termuda mereka. Kinjo dan Makishima saling pandang dengan senyum tipis. Keyakinan mereka pada potensi Onoda kini terbukti nyata. Ketika Imaizumi akhirnya melesat melewati garis finish, sebuah gelombang kegembiraan melanda tim Sohoku. Mereka tidak hanya memenangkan balapan penentuan anggota tim, tetapi juga membuktikan bahwa dengan kerjasama dan kepercayaan, hal yang mustahil bisa dicapai. Onoda yang kelelahan namun puas, bergabung dengan timnya, merasakan kehangatan persahabatan yang selama ini ia dambakan. Ia tak lagi sendiri. Klub anime mungkin belum bangkit, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah tim, sebuah keluarga, dan sebuah tujuan baru di dunia balap sepeda. Perjalanan Onoda Sakamichi sebagai seorang climber memang baru saja dimulai. Dari siswa pemalu yang hanya ingin mencari teman, ia kini berdiri sebagai pahlawan tak terduga, siap menghadapi tantangan Interhigh dan membawa tim Sohoku menuju puncak kejayaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kadang untuk menemukan apa yang kita cari, kita harus berani mengambil jalan yang tak terduga, dan di sana kita mungkin menemukan lebih dari yang kita impikan.